Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 10 tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca sebuah teks yang berisi gambaran umum tentang sebuah objek, sehingga kalian memperoleh informasi dari teks tersebut? Saya yakin kalian pasti pernah membacanya. Nah, itu berarti kalian sudah membaca teks laporan hasil observasi. Jadi, apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi itu? Baik, di sini kita akan membahas pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah teks. Teks yang merupakan sebuah tulisan. Dalam KBBI, teks merupakan sebuah naskah berupa kata-kata asli dari si penulis. Yang kedua adalah laporan. Laporan merupakan berbagai macam dokumen atau tulisan yang berisi fakta-fakta dan informasi mengenai suatu masalah. Yang ketiga adalah hasil observasi. Hasil observasi merupakan hasil pengamatan. Apa yang diamati? Pastinya sebuah objek. Lalu, objek apa saja yang dapat diamati dalam menulis sebuah teks? Teks laporan hasil observasi mengandung penjabaran tentang objek dalam bentuk, ciri, dan sifatnya umum. Objek yang dimaksud adalah manusia, benda, tumbuhan, dan semua berbagai peristiwa. Teks ini mengandung fakta, klasifikasi atau pengelompokan, dan bersifat objektif. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Jadi, teks laporan hasil observasi merupakan tulisan-tulisan yang memuat informasi dan fakta-fakta tentang hasil pengamatan dari sebuah objek. Lalu, apa sih tujuan dalam teks laporan hasil observasi? Ketika kita akan melakukan sesuatu, pasti kita harus memiliki tujuan. Lalu, apa sih tujuan itu? Tujuan itu berfungsi sebagai arah keinginan yang telah kita rencanakan dan kita harus mencapainya agar kita dapat mencapai kesuksesan. Berikut tujuan dari teks laporan hasil observasi. Dari teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, teks laporan hasil observasi dapat memberikan informasi penting dari hasil pengamatan secara sistematis dan objektif. Yang kedua, teks laporan hasil observasi memberikan kesimpulan terhadap suatu objek berdasarkan hasil pengamatan dan dapat dijadikan sebuah laporan yang bermanfaat dalam pembelajaran dan pengetahuan. Nah, jadi ketika kita akan menulis sebuah teks laporan observasi, pastinya kita bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, jadi setelah kalian mengetahui pengertian dan tujuan dari teks laporan hasil observasi, sekarang sudah bisa memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, yang namanya sebuah teks pasti punya sebuah struktur. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum merupakan gambaran-gambaran umum yang dinyatakan dalam pernyataan umum tentang sebuah objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan penjabaran-penjabaran bagian-bagian atau jenis-jenis dari objek yang diamati. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini merupakan penjabaran dari manfaat atau gambaran
gambaran manfaat dari objek yang diamati. Dengan kata lain, deskripsi manfaat dapat kita jadikan sebagai simpulan dalam sebuah teks. Nah, dari penjabaran-penjabaran yang telah saya sampaikan, kalian sudah dapat memahami apa itu teks laporan hasil observasi, tujuan teks laporan hasil observasi, dan struktur dari teks laporan hasil observasi.